Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pengelolaan pendidikan dari bab 8 yang berjudul Keuangan Mikro Tingkat Lembaga. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Adisti Nurlaini Oktavia dengan NIM 2104439. Yang kedua ada Diki Dwi Fikriadi dengan NIM 2106729. Yang ketiga ada Nadira Dwi Ovita dengan NIM 2102409. Yang keempat ada Nida Fadila Aulia dengan NIM 2101952. Yang kelima ada Wisnu Rizal Yohana dengan NIM 2106335. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk poin pertama yaitu ada konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana. Next. Proses manajemen tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia secara pribadi maupun kelembagaan. Manajemen sebagai proses mendesain dan memelihara lingkungan terhadap individu yang bekerja sama dalam kelompok, efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa sebagai seorang manajer akan melaksanakan fungsi manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, penyusunan staf, memimpin, dan mengendalikan. Tujuan manajer untuk meningkatkan keuntungan. Manajer berkaitan dengan produktivitas dan berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Lalu, manajemen diterapkan oleh berbagai jenis dan tingkatan lembaga. Yang pertama itu lembaga bisnis, yaitu bertujuan untuk manajemen keuangan dan keuntungan. Yang kedua, ada lembaga nirlaba, tujuannya adalah kepuasan terpenuhinya kebutuhan. Lalu yang ketiga, ada lembaga pendidikan, yaitu seperti universitas keuntungan berupa generasi dan diseminasi pengetahuan sebagaimana menyediakan layanan untuk suatu komunikasi atau masyarakat. Next. Fungsi manajemen secara garis besar yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun dalam konsep manajemen keuangan, fungsi tadi meliputi penganggaran, akuntansi, dan pengauditan, dan pelaporan. Keberhasilan proses manajemen keuangan dalam suatu lembaga biasanya diukur dari produktivitas dan laporan tanpa adanya kecurangan dan wajar tanpa pengecualian. Boleh di next? Selanjutnya ada organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki sumber daya yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan besar. Organisasi tersebut melakukan transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi bukan untuk mencari laba seperti halnya entitas ekonomi lain atau perusahaan yang mencari laba. Sementara, tujuan organisasi nirlaba menurut Henke O. Emerson yaitu untuk layanan-layanan sosial tanpa maksud mengambil keuntungan. Organisasi yang seperti ini tanpa kepemilikan saham yang dapat dijual atau diperdagangkan oleh perorangan, adapun kelebihan pendapatan digunakan untuk meningkatkan kemampuan layanan dari organisasi. Contoh dari organisasi nirlaba yaitu lembaga pemerintah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga kesehatan, dan kesejahteraan lainnya, serta tempat ibadah dan yayasan. Boleh di next. Selanjutnya, ada kelompok organisasi nirlaba dibagi menjadi dua, yaitu organisasi nirlaba publik dan organisasi nirlaba swasta. Untuk organisasi nirlaba publik yaitu
diciptakan oleh komunitas formal dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka memiliki sanksi hukum yang memperbolehkan mereka untuk menarik pajak bagi sumber organisasinya. Contohnya, lembaga-lembaga di pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, ada organisasi nirlaba swasta, yaitu diciptakan oleh kelompok yang memiliki perhatian pada jenis layanan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan di dalam masyarakat yang diselenggarakan atas dasar nirlaba. Selanjutnya, yang terakhir ada ciri-ciri organisasi sektor publik. 1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. Yang kedua, dimiliki secara kolektif oleh publik. Yang ketiga, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Lalu yang keempat, keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasional didasarkan pada konsensus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penganggaran. Penganggaran adalah proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Penganggaran sektor publik berbeda dengan perusahaan swasta, karena penganggaran sektor publik lebih banyak memuat muatan politis, sedangkan perusahaan swasta relatif lebih kecil muatan politisnya. Selanjutnya ada karakteristik anggaran. Anggaran memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan pengeluaran. Sisi pengeluaran menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga setiap sumber dana, sedangkan sisi penerimaan menggambarkan perolehan atau besarnya dana yang diterima oleh lembaga setiap sumber dana, sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan besarnya biaya program yang harus dikeluarkan untuk tiap komponen program. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Menurut Nanang Fata tahun 2000, di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, anggaran juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Anggaran sebagai alat perencanaan, maksudnya itu organisasi harus tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Dan selanjutnya, anggaran sebagai alat pengendalian. Organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan yang tidak semestinya. Selanjutnya, anggaran sebagai alat kebijakan maksudnya adalah organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Lalu ada anggaran sebagai alat politik, maksudnya anggaran dapat dilihat dari komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. Lalu ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Maksudnya adalah dengan adanya dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing unit kerja lainnya. Selanjutnya ada anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Selanjutnya ada anggaran sebagai alat komunikasi. Alat motivasi dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Lalu ada prinsip anggaran. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penilaian dan analisis untuk menilai kerja organisasi. Dan yang keempat, adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga paling bawah. Selanjutnya, terdapat prosedur anggaran yang terlihat di presentasi berikut. Lalu ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran program. Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Yang kedua, anggaran berdasarkan kinerja. Bentuk anggaran ini menuntut akuntansi yang lebih teliti dan memproses data yang akurat. Hal ini mengakibatkan sistem ini menjadi mahal, terutama bagi lembaga kecil atau yang belum berkembang. Selanjutnya ada PPBS atau SP4. Dalam proses PPBS atau SP4, data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program dapat disajikan secara lengkap, sehingga pengambil keputusan dapat menentukan keuntungan, kelayakan suatu program yang disajikan secara lengkap, sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan. Yang terakhir
ada anggaran berbasis nol. Bentuk pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang akuntansi. Nah, di sini akuntansi atau accounting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Menurut Harap-Hab Shafari tahun 1996, akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Menurut Arendt dan Lubeck tahun 1996 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan penghistisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan menyaji ideal keuangan di dalam organisasi laba dan nirlaba. Kegiatan ini melibatkan konversi atau perubahan sumber daya menjadi barang dan jasa. Teknik manajemen yang digunakan adalah MBO. Next. Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat. Nah, fungsi akuntansi ini bagi badan usaha dan masyarakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang dapat digunakan oleh pimpinan-pimpinan entitas ekonomi baik pihak lainnya atau mengambil keputusan. Next. Berbicara tentang tujuan akuntansi, di sini tujuannya adalah memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinput secara tepat ke dalam catatan akuntansi serta laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat. Itu menurut Indra Bastian tahun 2007. Next. Prinsip-prinsip sistem akuntansi yang pertama, konsep entitas, organisasi atau suatu bagian organisasi yang terpisah dari organisasi-organisasi lain dan individu-individu lain yang merupakan unit ekonomi yang terpisah. Yang kedua, konsep objektivitas, yaitu catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang dapat dipercaya, sehingga laporan menyajikan informasi yang tepat dan berguna, serta harus mempunyai bukti transaksi. Yang ketiga ada prinsip biaya atau cost, yaitu konsep yang menyatakan setiap peralihan aktiva dan jasa harus dicatat menurut harga dan saat transaksi terjadi. Next. Berikutnya ada komponen-komponen sistem akuntansi. Yang pertama, bagian pertama ada bagian perkiraan atau akun. Bagian perkiraan adalah daftar masing-masing item, di mana pencatatnya dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama ada aktiva, yang kedua ada utang, yang ketiga ada aktiva bersih, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada belanja. Selanjutnya ada buku besar, fungsinya untuk mengklarifikasikan informasi pencatatan, di mana bagan perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Selanjutnya ada jurnal, digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi sebelum diklarifikasikan ke dalam buku besar. Selanjutnya juga ada buku cek, menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian besar transaksi keuangan akan dicatat melalui akun buku cek, di mana tanda penerimaan yang di-store dan di saldo pembayaran akan dibuat. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang itu ada jenis-jenis auditing. Menurut yang pertama itu ada auditing keuangan. Auditing keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua, ada audit operasional. Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada audit ketaatan.
Audit ketaatan bertujuan mempertimbangkan apakah audit klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Next. Nah, selain jenis-jenis audit yang tadi, menurut Thomas H. Jones tahun 1985, terdapat jenis-jenis audit yang dapat dikembangkan oleh auditor, yaitu audit yang dilakukan di dalam kantor atau audit yang di atas meja atau desk audit dengan melihat laporan-laporan yang masuk, dan audit yang dilakukan dengan mendatangi objek di lapangan, file audit, untuk memverifikasi data dan laporan yang masuk dan dibutuhkan di lapangan. Next. Sekarang ada contoh implementasi di lembaga pendidikan. Dibagi dua menjadi anggaran dan akuntansi. Yang pertama itu ada penganggaran. Manajemen keuangan pendidikan yang akan dijadikan contoh kajian ini di sini adalah manajemen keuangan di tingkat mikro. Satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan sekolah, setiap sekolah seenggaknya memiliki rencana strategis untuk periode waktu tertentu di dalamnya, mencakup visi, misi, program, dan serta sasaran tahunan. Nah, pada lazimnya sekolah mengenal dua macam pembiayaan, yaitu ada pembiayaan rutin dan pembiayaan pembangunan. Untuk memperoleh pembiayaan rutin, pimpinan sekolah harus mampu menyusun anggaran setiap sekolah setiap tahunnya. Semua dana yang diperoleh harus dikelola secara efektif untuk menjamin agar siswa memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Nah, untuk tujuan utama manajemen keuangan di sekolah adalah yang pertama itu agar menjamin dana agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memelihara barang-barang aset sekolah. Yang ketiga, menerima agar peraturan-peraturan serta praktek penerima, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. Next. Nah, sekarang ada akuntansi. Nah, di sini kepala sekolah hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi, tujuan, manfaat, pembukuan kepada staf keuangan. Hal-hal yang berkaitan dengan ini adalah yang pertama ada buku pos. Buku pos hakikatnya memuat informasi beberapa dan yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran. Yang kedua ada faktur. Faktur dapat berupa buku atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan. Yang ketiga ada buku kas, mencatat rincian tentang penerima dan pengeluaran uang serta sisa saldo secara harian dan pada hari yang sama. Yang keempat, ada buku cek. Lembar buku cek merupakan alat bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Yang kelima, ada jurnal. Sebagai pengawas keuangan, kepala sekolah harus membuka buku jurnal di mana seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat. Yang keenam, ada buku besar. Ada data keuangan, berarti informasi dan jurnal hendaknya dipindahkan ke buku besar atau buku kas induk pada setiap akhir bulan. Yang ketujuh ada buku kas pembayaran uang sekolah. Buku kas pembayaran uang sekolah berisi catatan-catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut berbagai tanggal pembayaran, jumlah, dan sisa tunggakan atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Yang kedelapan ada buku kas piutang. Buku ini berisi daftar atau catatan orang yang berutang kepada sekolah menurut jumlah uang yang berutang, tanggal pelunasan, dan sisa utang yang belum dilunasi. Yang kelima ada neraca percobaan. Tujuan utama diadakannya neraca percobaan ialah untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca, mempertanggungjawabkan keuangan secara cepat. Selanjutnya, dari teman saya. Selanjutnya ada sumber keuangan bagi lembaga. Nah, untuk sumber keuangan bagi tiap lembaga ini beragam. Kalau sekolah negeri, sumber dananya itu berasal dari pemerintah daerah atau cost sharing antara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, juga bisa dari masyarakat.
Kemudian untuk sumber dana dari sekolah swasta ini berasal dari masyarakat dan atau dari pemerintah, termasuk dari dunia industri juga. Namun setelah adanya Undang-Undang Otonomi Daerah tentang pengelolaan sekolah, adanya peraturan ini ada perubahan, yaitu pendidikan dasar sumber dananya berasal dari pemerintah kabupaten atau kota, pendidikan menengah dari SMA atau SMK, pemerintah provinsi atau SMA atau SMK itu berasal dari pemerintah provinsi dan juga pendidikan tinggi berasal dari pemerintah. Nah, dalam upaya menggalang dana ini perlu adanya inovasi dari pimpinan sekolah untuk mendapatkan dana atau peningkatan income generating lembaga tidak hanya dari pemerintah. Kalau negeri ini berasal dari masyarakat nih, atau sekolah swasta ini berasal dari masyarakat. Perguruan tinggi baik negeri atau swasta ini banyak yang masih tergantung pada pemerintah, belum banyak yang berinovasi untuk mencari sumber dana lain. Perguruan tinggi yang masih banyak mengandalkan dana dari masyarakat berupa sumbangan atau biasa disebut dengan SPP, akibatnya adanya kenaikan beban SPP yang harus ditanggung oleh peserta didik sehingga biaya pendidikan menjadi lebih mahal. Di next. Untuk peran komite sekolah dalam keuangan sendiri tidak hanya menjadi mediator atau kontrol atau evaluator yang menjembatani antara masyarakat dengan sekolah seperti peraturan pemerintah sebelumnya yang telah dicabut. Namun peran komite sekolah ini adanya peran komite sekolah diantaranya adalah memberikan pertimbangan dan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan program sekolah, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS, dan juga rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS. Juga kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain. Kemudian memastikan kualitas pendidikan di sekolah baik dan lebih meningkat. Dan juga berperan aktif dalam penggalangan dana dan pemanfaatan dana agar tidak terjerat saber pungli. Oke. Terima kasih. Boleh ini. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Bila itu Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.